Podcast. Kita kali ini mungkin mau membahas tentang kepemimpinan ya Kak Trai. Oke, kepemimpinan. Pinan. Betul. Jadi langsung aja Kak Trai boleh kenalan dulu. Oke, sebelum dari saya kenalan nih Kak Afika. Mungkin tadi Kak Afika terkait dengan bahas terkait kepemimpinan. Mungkin Kak Afika kenalan dulu Oh dong. iya Kak di sini sih. saya sebagai narasumber Kak Iya, Afika. bener banget ya. Boleh. Langsung aja sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Jempratiwi dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dan di tahun ini saya juga menjabat sebagai Kominfo di staf wilayah 3 seperti itu Kak Troy. Mungkin gantian dong Kak Troy. Oke. Nah, tadi kan udah nih teman-teman kenalan sama Kak Afika. Ya mungkin teman-teman udah familiar terkait dengan wajahnya Kak Afika karena mungkin dari Kak Afika kan Kominfo selaku penanggung jawab terkait dengan forecast ya, Forkompi Iya. Podcast. Lah mungkin saya sih di sini mungkin masih asing teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, mungkin dari saya panggilnya teman-teman aja biar lebih akrab dan bisa lebih saling Deket. deket seperti Iya. itu. Jadi teman-teman semuanya sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Oke, Sayang. jika ingin disayang dan dikenal, mungkin perkenalan dulu ya teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Troy Prasetyo Putra, biasa dipanggil Troy atau Theo Kak Vika. Kenapa dipanggil Troy atau Theo? Karena nama saya ada Troy atau Theo, seperti itu. Jadi saya sendiri bisa dipanggil Troy aja teman-teman. Tadi bercanda, bisa dipanggil Troy aja. Di sini saya di Forkompi ya tentunya Kak Afika di Forkompi sebagai koordinator wilayah 3. Mungkin asing ya teman-teman, mungkin muka aku belum terpampang jelas mungkin di Instagramnya Forkompi gitu Iya ya. bener. Belum terpampang jelas mungkin asing. Jadi di sini sedikit branding juga teman-teman semuanya. Saya sebagai koordinator wilayah 3, saya Troy seperti itu. Langsung aja ya Kak Troy. Mungkin kita bakal banyak banget pembahasan apalagi juga membahas mengenai kepemimpinan gitu kan Kak Kepemimpinan. Troy. Temanya berarti kepemimpinan ya Kak Iya, Vika? bener banget. Oke. Terus langsung aja nih Kak Troy. Kak Troy kan di sini menjabat sebagai koordinator wilayah 3 dan itu benar-benar tugasnya yang sangat-sangat benar-benar kayak ya koordinator gitu kan Iya, Kak Troy. koordinator, iya. Iya. Itu bisa dijelaskan mungkin tugasnya sebagai koordinator wilayah 3 itu ngapain aja sih Kak Troy seperti itu. Oke, baik. Jelaskan terkait dengan tugasnya koordinator wilayah 3. Tapi sebelum menuju ke tugasnya ya Kak Afika ya, mungkin saya jelaskan sendiri terkait dengan wilayah 3. Kenapa sih harus ada wilayah 3? Gitu loh. Ya, teman-teman semua ya. Jadi di Forkompi ini kita itu ada 5 wilayah. Jadi yang di sini itu ada yang saya sendiri sebagai koordinatori ada di wilayah 3. Ada di wilayah 3 itu ada 5 poltekkes. Seperti itu Kak Afika dalam poltekkes. Yang pertama ada Poltekkes Kemenkes Surabaya, Surabaya, yang kedua ada Poltekkes Kemenkes Malang, Malang yang mungkin dari Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Poltekkes Kemenkes Malang ini dekat, deketan, ya. berdekatan satu rumpun di Jawa Iya, Timur. Mungkin 2 jaman seperti itu kalau kita ke Malang. Malang. Tapi yang 3 ini jauh hampir luar pulau Kak Pulau. Afika. Luar pulau ya, bukan hampir, emang luar Ya emang luar pulau. pulau. Seperti itu. Ini ada 3. Ada Poltekkes Kemenkes Denpasar yang ada di Provinsi Bali, terus ada Poltekkes Kemenkes Mataram, ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ada di Poltekkes Kemenkes Kupang di Provinsi NTT. Seperti itu ya. Wilayah 3 ini emang jauh-jauh Kak Afika. Jadi nggak hanya di pulau ini saja, tapi ada beberapa banyak pulau seperti itu. Makanya itu kenapa di wilayah 3 itu disebutnya tuh dermaga. Karena kita untuk bisa ke Poltekkes Kemenkes di wilayah 3 harus menyeberangi beberapa pulau. Nggak hanya lewat darat aja seperti itu. Itu sih khususnya di wilayah 3 seperti itu. Bentar nih Kak Afika. Mungkin ya Kak Afika, ini di sini kan kita di Poltekkes Kemenkes Surabaya dan tentunya kita juga didukung dengan ruangan podcast yang sangat megah ini. Kalau di Forkompi kan apa? Forecast, Forkompi Podcast. Kalau di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu Oke, Cangkru. Apa itu Cangkru? Bincang kreatif yuk di Podcast Baya. Seperti itu. Jadi teman-teman Forkompi semuanya, sedikit branding sedikit ya teman-teman. Bahasanya kita di sini itu
di ruang podcast Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ya mungkin gak afdol dong Kak Afika kalau kita berdua sebagai Forkompit tapi kita gak ada ada dalaman iya. yang memperkenalkan terkait Poltekkes Kemenkes Surabaya. Seperti itu karena kan kita di sini disupport kan ya, didukung untuk bisa mengemas acara di ruang podcast ini. Mungkin nih Kak Afika, kita undang gak sih? Kita undang Presiden mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk bisa berbincang bersama kita Forkompi seperti Iya, itu. bener Oke, mungkin Prastraca bisa nih gabung ke kita, bisa podcast bareng agar teman-teman Nusantara nih tahu gitu loh. Ternyata Poltekkes Kemenkes Surabaya itu bukan hanya ruang podcast aja yang ditonjolkan, tapi ada beberapa harus mengundang dong. ada beberapa tonjolan-tonjolan yang mungkin bisa dipromosikan atau mungkin bisa ditonjolkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya nih. Oke, ayo dong Kak Raca atau Pres Raca bisa gabung nih bersama kita di Forkompi atau Forkes Forkompi Podcast. Oke. Aduh diundang ini ya sama Forkompi ya. Diundang. Iya. Eksklusif ini ya, eksklusif. Tambah rame gitu kan ya Kak Troy. Betul, tambah rame. Oke. Ya mungkin sebelumnya Pres Raca bisa memperkenalkan diri selaku Presiden Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya seperti itu. Oke, mungkin kalau di Surabaya ini karena direkturnya suka pantun ya, mungkin ini menular ke presiden mahasiswanya ya, selaku mahasiswanya juga. Jadi perkenalan dengan pantun boleh? Boleh banget. Oke. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Tak lupa beli semanggi. Cakep. Halo Nusantara, saya Raca Atasandi. Kayaknya bentar nih Kak Afika. Kayaknya teman-teman Nusantara ini gak mungkin asing sama Pres Raca. Iya. Karena dulu waktu Sarnas itu banyak sekali yang menyorot terkait dengan muka dari Pres Raca sendiri. Waduh. Seperti itu. Kenapa Pres itu Raca. Ya gak tahu. Karena ada beberapa banyak Banyak bisikan. nanyain kan ya Kak Troy kayak Nah. itu Presma itu namanya siapa? Kan Siapa itu. Terus yang paling tinggi itu siapa namanya? Seperti itu kan Kak Troy. Betul. Ada berapa banyak bisikan di pengurus-pengurus kan Pres Raca kan mungkin maaf ya Pres Raca kita kan pengurus Forkompi ya mungkin Pres Raca kan nggak tahu gitu kan ya bagaimana bisikan-bisikan dari pengurus Forkompi serta teman-teman Nusantara terkait dengan Pres Raca seperti itu ya Kak Afika. Ya, tadi kan kita membahas terkait kepemimpinan seperti itu ya, Kak, ya Pres. Terus kan kita juga difasilitasi ini di ruangan podcast yang sangat luar biasa seperti ini. Terus apa ya? Mungkin ini sih Kak Afika, mungkin bisa dijelaskan nih Pres Raca terkait ruangan podcast ini gitu. Mungkin kan kita sebagai pengurus Forkompi kan masih asing gitu kan dan ya ibarat terkait kita undangan gitu kan ya, apalagi kita juga minjam. ya seperti meskipun itu. kita di Poltekkes Kemenkes Surabaya sendiri kan kita masih asing terkait dengan ruangan podcast ini. Mungkin bisa dijelaskan Pres Raca. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Vika sama Kak Troy, luar biasa Oke. sekali ya ini teman-teman pengurus dari Surabaya, teman-teman. Ya, jadi di Surabaya pada periode ini yaitu sangat luar biasa gebrakan-gebrakan barunya khususnya di fasilitas ya, salah satunya itu ada di ruang podcast ini tadi yang sudah dibicarakan, ada cangkruk ya. Cangkruk. Apa itu tadi cangkruk? Bincang kreatif yuk di podcast Maya. Oke, itu salah satunya teman-teman. Dan juga ada selain ruang podcast kita juga ada perpustakaan terpadu. Jadi itu perpustakaannya itu ada gedung sendiri teman-teman. Silakan mau lebih detailnya mampir langsung aja ke Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dan juga ada beberapa dan juga banyak malah bukan beberapa ya. Iya. Gebrakan-gebrakan fasilitas baru yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ada gymnya juga kan Kak Iya, ya? betul banget. Oke. Terus ini kan juga difasilitasi. Terus apalagi kalau semisal kan besok kan kita bakal Kongnas nih di Malang. Terus mungkin dari rekan-rekan Nusantara apalagi dengan pengurusnya boleh banget mampir kan ya Pres? Boleh banget dengan senang hati. Iya. 6 sampai seminggu pun nggak apa-apa di sini ya. Kita langsung ajak podcast bareng gitu. Iya, boleh. Mumpung ada fasilitas Iya. podcast gitu ya. Terus nge-gym bareng. Oh iya, boleh banget, boleh banget. Terus Pres kalau boleh tahu di Poltekkes Kemenkes Surabaya ini ada berapa sih warganya yang ikut pengurus di Forkompi pada periode tahun ini? Warganya ya. Warganya. Mahasiswanya ya. Oke, Iya. jadi kalau di Poltekkes Kemenkes Surabaya ini kita pengurusnya berasal dari badan eksekutifnya langsung ya. Oh. Jadi di sini ada Pak Korwil sendiri, Kak Troy ya. Terus ada Kak Afika, ada Kak Surya, ada Kak
Saumayah ya, Kak Iya. Aprin kalau di sini panggilannya. Aprin. Udah itu aja ya. Iya. Terhitung banyak ya ternyata Pres Ada ya. empat. Ada empat pengurus Forkompi ya. Mungkin ya aku tanya boleh ke Pres Raca. Boleh Oke. banget. Oke Pres, ini kan ada 4 pengurus Forkompi ya. Dan itu juga notabene sebagai anak BEM, yang dimana anak BEM sendiri kan bawahannya dari Pres Raca sendiri. Iya. Lah, Pres, bagaimana sih ngatur kita agar kita tuh bisa balance antara dua-duanya, antara Forkompi dan Dengan antara BEM? Oke, kalau kita bicara terkait bawahan nggak ada sebenarnya, itu Oke. hanya hitam di atas kertas saja ya. Oke. Ya jadi kita di sini BEM sistemnya apa ya? Kekeluargaan di situ, itu hanya formalitas saja, dan pastinya itu yang akan memudahkan ya koordinasi antara pengurus Forkompi dan juga BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, overall sampai sekarang pun kita masih hahi aja, nggak ada gap tadi ya. Ada nggak di sini nggak ada ya. Kita di sini masih ketawa-ketawi bareng, dan juga misal ada teman-teman Forkompi lagi sumpek proker ya, kita curhat-curhat bareng, kita sama-sama cari solusinya bagaimana. Begitupun sebaliknya, kalau memang ada permasalahan di Poltekkes Kemenkes Surabaya, bisa kita naikkan ke pusat, yaitu melalui teman-teman Forkompi seperti itu. Luar biasa Forkompi. Tepuk tangan dulu dong buat pengurus Forkompi. Tuh, meskipun kita ini banyak, tapi ya mungkin kita bisa saling sharing, saling bincang-bincang gitu ya Kak Vika sama Pres Raca juga seperti itu. Ya, langsung aja lanjut. Mungkin aku mau bertanya nih kepada Pres. Kalau boleh tahu nih Pres, mungkin kan kita juga selaku pengurus Forkompi. Terus kalau boleh tahu nih, mungkin apa ya, kayak kendalanya atau mungkin gimana kalau semisal mungkin dari program kerjanya dari Forkompi sendiri itu seperti gimana? Mungkin ada kayak saran, entah itu kritik seperti itu, Pres. Oke Kak Vika, jadi kalau buat kendala menurutku itu nggak ada ya, karena semua perjalanan mulai dari awal periode sampai akhir nantinya itu merupakan dinamika ya suatu organisasi, khususnya organisasi mahasiswa seperti itu. Namun kalau bicara apa ya, sedih dan juga senang ya pastinya Ada dong. ada pasti, tapi dominasi dengan senangnya karena kita enjoy aja di dinamika organisasi mahasiswa ini. Cuman saran ya tadi ya, saran untuk proker-proker yang di Forkompi mungkin mohon maaf ini ya sebelumnya ya, nanti takutnya lebih ke kritik ini nanti, enggak ya? Nggak apa-apa ya? Oke, mungkin sedikit bentar. Ya, gimana? Sebelum membahas terkait dengan kritik, itu sebenarnya kritik itu di akhir-akhir aja Kak Vika. Oke. Kita masih santai-santai Oh, iya. gitu. Saran. Jangan bahas terkait dengan kritik gitu loh. Kritik nanti dulu aja. Mungkin prosesnya banyak banget kritik buat Forkompi, Oh, tapi enggak dong. bentar. Oke. Ya, bentar. Jangan bahas terkait dengan kritik gitu loh. Kita jalanin dulu ya. Mungkin bagaimana sih, mungkin ya saya tanya ke Pres Raca, bagaimana sih proker-proker di Forkompi ini, apakah dari Poltekkes Kemenkes Surabaya ini banyak melaksanakan proker-proker dari Forkompi atau bagaimana sebelum kita menjalankan ke kritik Kritik. seperti itu. Oke. Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, Iya. Kak Troy dan juga Vika, kalau kritik dan juga saran itu bukan masuk ke hati kalau dari saya pribadi, tapi kritik dan saran ini jadi kayak obat. Loh, Ya iya. jadi awalnya ini pahit tapi itu bisa menyembuhkan kita semua kayak gitu. Ya iya. mungkin kesannya dulu ya berarti ya, kesannya Oke. dulu dari proker-proker. Ya kesan awal karena saya dulu belum aktif ya di Kementerian Luar Negeri, karena dulu saya di PPSDM dan baru jadi pres ini saya mengetahui dan juga merasakan Iya. kayak gitu ya, proker-proker ada konsolnas, ada apa Konsolwil. Oh iya, nanti dimarahin dong sama Pak Korwil ini ya. Sangat luar biasa aktif, apalagi di Korwil ini ya, Pak Korwil ini luar biasa aktifnya. Hampir setiap hari ada ini ya, Konsolwil. Ya Enggak nggak setiap hari Bukan setiap hari ya. dong. Iya. Ya nggak bisa bagi tugas ini Iya. antara BEM kuliah kalau setiap hari. Ya, luar biasa. Yang pastinya sempat kita sering berbincang, bahkan semua proker-proker yang ada di Forkompi itu dilandasi oleh aspirasi-aspirasi dari Nusantara ya. Jadi ini teman-teman Forkompi ini mewadahi teman-teman se-Nusantara ini dengan bentuk proker itu tadi. Ya, baik itu pengabdian, pengembangan skill, dan juga sampai konsolidasi untuk meningkatkan ya komunikasi kita antar Poltekkes Kemenkes se-Indonesia kayak gitu sih. Kalau kesannya luar biasa banget dari banyaknya program kerja yang ada di Forkompi, luar biasa. Berarti sejauh ini dari Poltekkes Kemenkes Surabaya udah banyak melaksanakan program kerja yang sudah diluncurkan oleh Forkompi gitu, Pres. Alhamdulillahnya banyak, tapi Banyak. masih belum semua kayak gitu ya. Terus Oke. mungkin kan kemarin kan kita juga ada proker dari bidang-bidang lain. Mungkin di Poltekkes Kemenkes Surabaya pernah kayak juara gitu nggak kalau semisal di prokernya Forkompi seperti itu, Pres? Oke, alhamdulillahnya kita setiap proker
ini dapat juara harapan ya. Berharap juara. Berharap juara tapi nggak dapat juara. Iya. Enggak, kalau di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu juara itu apa ya, ibaratnya bonus. Tapi yang kita utamakan yaitu kita bagaimana menjalankan proker itu dengan maksimal kayak Baik. gitu. Waduh, Iya. naif sekali ya saya ya. Mungkin itu sih Pres, mungkin tahun depan atau beberapa tahun kemudian bisa nih jadi tuan rumah atau jadi apa itu kalau misal ada proker itu Tempat ini apa? kayak itu loh vokasi itu Iya, loh tempat ya, tuan kan rumah iya tuan namanya. rumah gitu. Oke. Mungkin bisa nih Poltekkes Kemenkes Surabaya nggak hanya menjalankan proker aja, mungkin bisa menjadi tuan rumah Komnas atau Dari Sarnas gitu. apalagi proker-proker di Iya bidang lain betul, seperti itu. bisa nih Pres. Siap, bisa. Contohnya podcast ini nggak termasuk tuan rumah ya. Oh iya, ya? iya, iya, oke. Baik, Kembali lagi kita ke ucapkan podcast. kita ucapkan terima Terima kasih kasih. dulu kepada Pres Rasa yang sudah memfasilitasi. Iya, dan apalagi kita. juga membantu Hmm. mempersiapkan di forecast kali ini ya Pak Will seperti itu. Betul. Oke, ya mungkin tadi dari Kak Vika juga Kak Troy udah nanya-nanya ke saya. Boleh nggak kalau aku yang nanya ini? Boleh. Oke. Tanya apa ya? Oke, gini deh. Gimana sih pesan dan juga kesan kepada Poltekkes Kemenkes Surabaya kalau dari segi teman-teman pengurus Forkompi, biar apa ya, ada saran yang membangun untuk Poltekkes Kemenkes Surabaya ke depannya kayak gitu. Mengingat kemarin kita baru merayakan Disnatalis nih yang ke-23. Oke. Kak Evika dulu gimana? eh Kalau dari aku sendiri kesannya itu kayak ya aku ngerasa kalau di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu kayak lebih selalu ngikuti gitu. Kalau semisal nih di prokernya Pemas seperti itu kayak ada PBB gitu kan, kayak Poltekkes Berbagi berbagi berkah, berkah itu gitu. juga diikuti, terus kayak ya aktif gitu kalau semisal di proker-proker di Forkompi, kalau semisal emang Forkompi nyebar SE seperti itu. Terus apalagi tindak lanjutnya SE itu bener-bener kayak langsung ditindak lanjut seperti itu. Tapi untuk sarannya kalau semisal, dan apalagi aku juga di Kominfo sendiri ya Pres, kalau semisal ada SE itu kadang kayak kurang gitu dari anaknya Kemenlu sendiri, entah itu ada yang kayak semisal nih dari pengurusnya, apalagi di pengurus kan juga ada yang anaknya Kemenlu seperti itu, jadi kayak kurang setuas gitu kalau semisal emang ada info-info seperti itu. Dan apalagi kalau semisal nih dari informasi dari Kominfo sendiri, terus kayak menurut saya itu kayak kurang menyebarluaskan ke anak BEM sendiri seperti itu. Jadi kalau semisal nih ada proker, entah itu proker entah itu SE tuh, kalau semisal yang tahu tuh cuma dari anak Kemenlu sendiri, dan bahkan anak Kemenlu sendiri tuh, dan kalau semisal yang tahu ya yang tahu aja, jadi kayak nggak semuanya anak Kemenlu, dan apalagi di BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya tuh belum tahu seperti itu Pak Will Pres seperti itu. Oke, tadi Kak Vika udah ya Pres ya. Mungkin dari saya. Oke, mungkin di sini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Vika dulu ya Pres ya. Karena bagaimana Kemenlu tadi membahas terkait dengan Kemenlu, terkait dengan penyebaran SE. Sebenarnya gini Kak Afika ya, kalau di Poltekkes Kemenkes Surabaya kan dari saya sendiri di BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya saya jadi sebagai Kemendagri. Jadi di mana kalau misal ada SE atau mungkin ada beberapa informasi yang menyangkut kepada mahasiswa, kita dari Kemenlu atau enggak gitu dari Kemendagri itu saling berkolaborasi. Mungkin dari Kak Afika apa belum mengetahui gitu kan ya, mungkin di Kemenlu sama Kemendagri ini saling berkolaborasi gitu. Jadi kalau misal ada SE dari Forkompi, SE tersebut itu diinformasikan kepada Kemendagri, dan Kemendagri yang akan menyalurkan ke mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ya mungkin emang nggak semua proker terjalankan dan terinformasikan secara maksimal, tapi setahu pengalaman saya, setahu saya, karena saya sendiri di BEM juga sebagai Kemendagri, ya menginformasikan kepada mahasiswa, ya mungkin nggak semuanya terkait dengan informasi tersebut, begitu Kak Vika. Terus nih terkait dengan saran ya, saran mungkin sudah disampaikan oleh Kak Afika, tetapi mungkin saran nih ya Pres Raja ya, agar lebih Poltekkes Kemenkes Surabaya terkait brandingnya juga lebih maksimal juga di Forkompi, bolehlah yang sudah saya sampaikan tadi menjadi tuan rumah gitu kan ya, entah itu Komnas atau Sarnas, apalagi proker-proker di bidang lain. betul, itu seperti yang mungkin menjadi branding untuk Poltekkes Kemenkes Surabaya di Forkompi, agar teman-teman Forkompi tahu keadaan Poltekkes Kemenkes Surabaya itu seperti apa, dan juga seperti wilayahnya itu. seperti itu kan ya Kak, kayak misal wilayah Surabaya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kayak lebih tahu gitu tentang Surabaya. Jadi nggak hanya kita sampaikan
menyampaikan aja kalau Poltekkes Surabaya itu ada ini Gini-gini. harus tahu gitu, Direalisasikan direalisasikan dong. gitu loh, Pres. Jadi kalau bisa itu bolehlah jadi tuan rumah gitu ya. Mungkin cobalah tahun depan gitu ya. Apa Kak Afika ya. Terus habis itu gini apa namanya di Disnatalis kemarin ya mungkin kita di wilayah 3 nih ya Pres Raca ya. Sekedar informasi ya mungkin Pres Raca kemarin belum buka WA atau bagaimana ya Pres Raca ya. Kita mesti kalau ada Disnatalis atau ulang tahun di Poltekkes Kemenkes di wilayah 3, kita sebagai pengurus wilayah selalu ngucapin ya Kak Vika, bener gak Kak Iya, Vika? bener banget. Iya, Kita itu selalu yang ngucapin. itu yang menjadi kita itu bisa solid ya di Iya. wilayah 3 itu. Jadi kalau misal ada Poltekkes Kemenkes itu ulang tahun atau Disnatalis, kita sebagai pengurus wilayah 3 ini Selalu ngucapin ngucapin. gitu. Mungkin Prestaca kemarin belum buka WA ya mungkin Oh, seperti sudah, itu. sudah, ada di Sudah. grup dermaga itu Iya. kan yang sekalian sama Poltekkes Malang. Bener. Iya. Sudah dong, dibuka sudah. tak? Oke, sudah. Jangan salah ya Pak Wil ya. Sudah, Oke. pastinya sudah ya. Luar biasa sekali itu saran dan juga kritik yang membangun ya buat Poltekkes Kemenkes Oke. Surabaya khususnya di badan eksekutifnya ya. Oke, luar biasa ya. Nanti akan dikembangkan lagi di periode selanjutnya. Oke. Oke, mungkin tadi udah pesan ke kami ya dari badan eksekutif ke badan eksekutif mahasiswa Ya. Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sekarang bagiannya saya ya. Kopi ya. Mungkin Oke. ini bukan apa ya, bukan kritik atau bagaimana ya teman-teman, ini supaya apa ya, saran yang membangun ya buat Forkompi ke depannya supaya lebih baik lagi, karena kita tahu kemarin-kemarin Forkompi seperti apa dan harapannya dari Poltekkes Kemenkes Surabaya ini Forkompi bisa jauh lebih baik dari periode sebelumnya kayak gitu ya. Mungkin yang pertama yaitu terkait proker tadi, memang sudah luar biasa teman-teman Forkompi, pengurus Forkompi luar biasa, prokernya juga apa ya, berbobot semuanya. Cuman alangkah lebih baiknya karena kan di sini ya benar Poltekkes dan juga badan eksekutif mahasiswa khususnya itu juga ada proker tersendiri dan juga bahkan ada yang punya agenda juga. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya apabila proker ini dikemas dengan apa ya, dengan efektif, seefektif mungkin. Jadi menurut saya, mohon maaf ya sebelumnya, ini tidak terlalu banyak tapi cukup beberapa proker aja, tapi itu impactnya dirasakan oleh seluruh mahasiswa senusantara kayak gitu harapannya ya. Kita sebagai badan eksekutif mahasiswa yang ada di Poltekkes masing-masing pasti selalu berusaha untuk apa ya, output dari proker ini tersampaikan langsung ke seluruh mahasiswa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mungkin terkait ini ya, pemberdayaan dari pengurus Forkompinya itu sendiri. Mungkin saya saran aja lebih dikembangkan lagi karena pengurus Forkompi di Surabaya pun ada 4 ini total semua teman-teman, kalau boleh tahu ya, total Kayaknya semua, yang paling banyak ini dari paling banyak Nusantara. dan paling total. Entah nanti di luar seperti apa lebih total lagi, tapi yang saya tahu dari mata kepala saya sendiri tuh Sudah total. sudah total semua waktu, tenaga dan juga pikiran itu dikerahkan semua untuk Poltekkes Kemenkes Surabaya dan juga pastinya untuk Forkompi kayak gitu. Nah, harapannya ditambah lagi dengan pemberdayaan yang baik dari Forkompi, ini pasti lebih luar biasa lagi SDM dari pengurus Forkompi seperti itu. Ya itu aja sih, dua saran yang kiranya bisa diimplementasikan di periode berikutnya yang insya Allah bakal jadi apa ya, kalau di Surabaya jadi TOPBGT gitu. Oke, ngomong-ngomong soal itu apa namanya terkait dengan pengurus. Ini kan kita yang saat ini menjabat ini kan ada 4 ya, Pres Raca. Lah sedangkan ini kan kita buka calon formatur ya yang akan Iya. meneruskan ke periode berikutnya. Iya. Lah bagaimana nih Pres Raca? Apakah dari Poltekkes Kemenkes Surabaya rencananya mau nambah lagi entah itu 6 atau 7 atau mungkin 10 atau lebih dikurangi lagi atau Dikurangi. bagaimana nih, Pres? Oke, kalau itu nanti kita coba lihat dulu ya terkait yang Oke. tadi barusan saya bahas terkait pemberdayaan dan juga kesejahteraan. Kalau memang sudah ada peningkatan di pemberdayaan dan juga kesejahteraan di Forkompi, insya Allah akan kita tambah lagi. Mungkin 10 sampai 20 siap kita ya kalau memang pemberdayaannya luar biasa. Tapi kalau mengingat dengan track record yang ada, mungkin kita cukup 2 aja ya. Kemarin sempat ini ya Pak Wil ya, kita diskusi terkait hal Oke. ini ya, kayak gitu. Oke, baik berarti cukup 2 aja ya, Pres ya. Insya Allah cukup 2. Kalau memang keterimanya lebih dari itu ya mau gimana lagi, alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. prestasi bagi kami. Oke. Seperti itu. Oke, ya itu saja ya kayaknya ya. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman Forkompi? Mungkin kita mau bahas sendiri mungkin terkait kayak kayak lebih ke korwilnya nanti. Soalnya kan kita dari awal kita juga temanya tadi apa Kak Trai? Kepemimpinan. Iya, kepemimpinan. Ya.
Ya mungkin tadi udah dijelaskan mengenai gimana sih Surabaya gitu, terus juga kami selaku pengurus Forkompi juga udah dikritik dan dikasih saran oleh pres kita dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Terus ini buat penutup aja pres, kalau boleh tahu mungkin dari Pres Raja mau nambahin buat pesan kesan dari Forkompi sendiri seperti itu pres. Mungkin bisa. Oke. Pesan-pesan untuk Forkompi ya tadi mungkin sudah disampaikan, mungkin lebih saya ulas kembali ya. Satu pepatah tadi yang sudah disebutkan bahwasanya jangan jadikan kritik ataupun saran itu sebagai intimidasi buat kita khususnya di organisasi, tapi jadikan kritik dan juga saran yang membangun itu sebagai obat. Kenapa sih kok obat? Karena obat itu kan memang pahit di awal ya, tapi itu akan menyembuhkan kita, seperti itu ibaratnya kritik dan juga saran. Oke. Bisa jadi semoga Poltekkes Kemenkes Surabaya Nusantara se-Indonesia ini bisa diberdayakan dengan maksimal oleh Forkompi, dan begitu juga dengan seluruh pengurus Forkompi bisa lebih TOPBGT lagi. Itu aja sih. Jadi langsung aja 1, 2, 3 Forkes Forkompi Podcast. Podcast. Ayo ikut Oh, pres. Forkompi Podcast. Sorry. Ya. Gimana? Forkompi Podcast. Jadi langsung aja nanti kita Ini bilang Forkes Forkes. Forkompi Podcast. Terus langsung Ini bilang cangkruk. Cangkruk. Bilang Jadi Cangkruk kalau di Polres. bentar, kalau Forkompi ini yang bilang, Iya. terus kalau bilang cangkruk, Pres Raja. Pres yang Raja bilang. yang bilang. Siap? Siap. 1, 2, 3 Forkes Forkompi Podcast. Cangkruk. Ngobrol. Bincang. Gimana? Ulangi lagi. Kurang fokus karena ini benar-benar new Apa bukan Iya. ya? Yuk. 3 Forkes Forkompi Podcast. Cangkruk. Bincang kreatif yuk di Podcast Baya. Oke. Ada slogannya Kak Afika dan juga Gimana? Kak Roy dari Gimana, Podcast gimana Baya. nih? Pasti udah tahu dong. Oh iya Podcast dong. Baya. Toward Global Quality.